Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk memulai rangkaian lawatan ke Beijing dan juga Riyadh. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan juga putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk membahas peningkatan kerjasama dan investasi. Dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana hari ini, Senin 16 Oktober, bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan kunjungan kerja ke Beijing dan Riyadh. Presiden Joko Widodo diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping serta menghadiri Belt and Road Forum International Cooperation di Beijing. Selain Beijing, Presiden Joko Widodo beserta delegasi juga akan melakukan kunjungan kerja ke Riyadh untuk pertemuan bersama putra mahkota dan memimpin KTT pertama ASEAN JCC, serta membahas sejumlah kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo sebelum keberangkatan. Hari ini saya dan delegasi akan melakukan kunjungan kerja ke Beijing, RRT, dan Riyadh, Kerajaan Arab Saudi. Dua acara besar di Beijing tanggal 17 dan 18 Oktober, yaitu melakukan kunjungan bilateral dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan hadir di Belt and Road Forum for International Cooperation yang ketiga. Selain pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan PM Li Qiang dan Ketua Parlemen RRT Zhao Leji. Sejumlah isu prioritas yang akan kita bahas dengan RRT antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi, dan pembangunan ketahanan pangan. Pada tanggal 18 Oktober, saya akan melanjutkan perjalanan ke Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, untuk melakukan kunjungan resmi bersama putra mahkota Perdana Menteri Arab Saudi dan memimpin KTT pertama ASEAN GCC, Gulf Cooperation Countries. Sejumlah kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi akan saya bahas antara lain peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi, penjaminan produk halal, energi, dan pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi. Pada tanggal 21 Oktober, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan sampai di Indonesia. Sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang digelar hari ini berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Sidang ini diselenggarakan terkait uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal Capres dan Cawapres. Sidang ini dihadiri oleh 9 hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Adapun putusan Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dissenting opinion atau pendapat yang berbeda, sehingga kesimpulan dari hasil putusan sidang ini mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Berikut pernyataan selengkapnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Permohonan pemohon kehilangan objek. 3. Kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmik PFW, Manahan MP Sitompul, Wahidudin Adams, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 17.55 WIB
oleh 9 hakim konstitusi, dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Pengucapan ketetapan dan putusan telah selesai. Kemudian untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah hari sidang. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangan pers usai acara Asia Africa Legal Consultative Organization ke-61 tahun 2023 yang digelar di Pecatu Hall, Bali Nusa Dua Convention Center, Provinsi Bali hari ini menjawab pertanyaan wartawan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan batas usia Capres dan Cawapres dalam pemilu 2024. Berikut pernyataan lengkapnya. Dan keputusan MK saya kira itu kewenangan yudikatif ya, Mahkamah Konstitusi. Artinya pemerintah tentu tidak dan akan menerima semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK. Saya dengar hari ini sudah diputuskan ya, menolak usulan itu. Itu saya kira keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama segera kembali.